Kemudian didetailkan, kita ini punya jasad dan punya jasmani, punya rohani. Tadi kita membahas tentang jasmaninya, ya, jadi jasad biologis. Kita juga punya nurani, punya nafsu, itu di bagian yang non jasadnya. Terus nuraninya kemana? Nafsunya kemana? Saya pernah mempunyai pemahaman seperti ini terkait dengan mati. Ini kan kaitannya dengan mati, sehingga ada pertanyaan kembali kemana, gitu kan? Kalau tidak terkait dengan mati, nggak ada pertanyaan itu kayaknya, kembali kemana? Begini, mati di akhir-akhir pemahaman saya tentang itu, saya kemudian memahami bahwa mati itu adalah proses perpindahan dari alam satu ke alam yang lain. Itulah mati. Jadi mati itu perpindahan dari satu rumah ke rumah yang lain. Saya pernah hidup di sebuah rumah yang disebut rahim, ya, ada di perut ibu, ya, rahim. Saya pernah hidup di alam itu, meskipun saya tahunya dari ilmu pengetahuan, tidak tahu pada bahasa itu. Kemudian saya pindah dari alam rahim itu ke alam di luar alam rahim. Kita sebut kita lahir ke alam dunia, padahal alam rahim itu juga ada di dalam dunia. Tetapi ya begitulah bahasa kita. Kita pernah hidup di alam rahim, kemudian kita lahir ke alam dunia. Alam rahim itu di alam dunia, ada di perut ibu. Jadi alam rahim di alam dunia juga kan. Tapi begitulah istilah yang sudah terjadi, bahwa dari alam rahim saya lahir ke alam dunia. Kemudian saya memahami itu adalah juga proses mati. Mati dari alam rahim, kemudian melanjutkan hidup di alam di luar rahim, yang sering kita sebut dengan alam dunia. Nah, nanti pada masa tertentunya, sekarang ini saya ada di rahim yang lain, yaitu rahim yang di alam dunia itu. Ada proses tertentu akan pindah ke alam yang berbeda. Itu juga disebut mati. Nah, pada saat perpindahan itu dari alam satu ke alam lain, ada hal-hal yang tidak proporsional, sehingga ada hal-hal yang harus ditinggal. Kalau kita mati, kan jasad harus ditinggal. Tapi apakah diri kita itu mati? Ya, pertanyaannya, pada saat kita pernah hidup di alam rahim, kemudian lahir di alam dunia, ada hal-hal yang melekat pada kehidupan kita di alam rahim, harus ditinggal, harus dikubur istilahnya. Tapi apakah kita mati? Ya, mudah-mudahan ini jadi data tambahan, menjadi perspektif tambahan, sehingga sangat berbeda nanti bagaimana saya memahami mati, bagaimana saya mensikapi mati. Itu setelah saya punya ilmu tentang itu, sangat berbeda cara pandang saya terhadap mati dari sebelumnya. Jadi apa yang mati? Nah, apa sih mati itu? Kenapa orang takut dengan mati? Itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman seseorang itu terhadap pengertian mati. Setelah saya mendapatkan sebuah pengertian baru bahwa mati adalah proses perpindahan dari alam satu ke alam yang lain. Nah, kalau dalam definisi, bahasa Arab didefinisikan kurang lebihnya ya, saya mungkin bisa lupa, tapi begitulah. Yadhabu minad dar ilad dar. Jadi perpindahan dari rumah kehidupan ke rumah kehidupan yang lain. Jadi mati itu hanya istilah, yaitu istilah perpindahan dari satu alam ke alam berikutnya. Perpindahan. Dan yang berpindah itu kita. Saya pernah hidup di alam rahim,
kemudian saya berpindah ke alam dunia, hidup juga. Nah terus letak matinya di mana itu? Yang sering kita takuti, yang sering gitu. Ya. Sehingga kalau kita memahami mati itu perpindahan atau proses berikutnya dari alam satu ke alam yang lain, maka tidak perlu ada pertanyaan nurani kemana, nafsunya kemana, jasadnya kemana. Sebagaimana kita ini pernah mati dari alam rahim, kemudian melanjutkan hidup di alam berikutnya, yaitu alam dunia yang sekarang ini kita berada. Jadi kita pernah mati, ya. Dari mana? Dari alam rahim. Proses kematian itu disebut dengan kelahiran. Jadi mati itu bisa juga difahami sebagai sebuah kelahiran ke alam yang baru. Jadi berbeda kan kemudian pemahaman terhadap mati kalau kita menggunakan definisi itu. Itulah pentingnya definisi. Apakah mati itu? Kita sudah selalu menggunakan itu setiap hari di masyarakat kita. Tapi seberapa banyak kira-kira ya orang yang mencermati definisi tentang mati? Apakah mati itu? Mudah-mudahan dengan perspektif baru tentang mati, kita akan juga mempunyai sikap baru terhadap apakah mati itu dan bagaimana saya harus menempatkan diri terhadap proses mati itu. Sepanjang kemudian yang saya tahu, mati adalah salah satu fasilitas kasih sayang Allah, salah satu fasilitas dan sarana untuk kesempurnaan manusia. Mati adalah sebuah berkah, mati adalah sebuah rahmat, mati adalah sesuatu sarana untuk kesempurnaan manusia. Tentu pada saat sarana itu kita fungsikan sebagaimana mestinya. Ya. Tentu kalau kita punya perspektif itu, kita akan mempunyai pemahaman atau sikap terhadap mati itu jauh berbeda. Ya, yang pernah saya alami seperti itu. Dan dibandingkan mati yang kita terima dari bahasa masyarakat itu, yang sering dikaitkan dengan ketakutan lah, sering dikaitkan dengan sesuatu yang selalu harus dihindari. Ya, bagaimana kalau kita waktu di alam rahim itu selalu menghindari mati? Kapan kita lahirnya ke alam dunia? Ya kasihan dong ibu kita. Kita nggak mau mati dari alam rahim, sehingga kita ingin hidup selamanya di situ. Begitulah kalau kita memanage diri kita sendiri sesuai kemauan kita sendiri ya. Kita inginnya di dunia, kita tidak mau mati. Ya, umurnya sudah 90, 100 tahun lebih, sudah tidak efektif, fisiknya sudah sulit mengemban tugasnya, tapi tetap saja dia nggak mau mati. Ya, makan sudah nggak enak, ngelihat sudah nggak kelihatan, dengarkan sudah nggak dengar, mau gerakan badannya sudah sakit, tapi begitu ditawari mati nggak mau. Saya meyakini itu karena mempunyai perspektif mati yang menurut saya kurang tepat. Mungkin karena ikut situasi arus komunikasi sosial masyarakatnya saja, tidak mencermatinya dengan pendalaman pemahaman. Ya mungkin begitulah. Siapa yang salah memahami akan cenderung salah mensikapi. Sampai kemana-mana sih. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya deh. Nggak ada manfaatnya juga nggak apa-apa. Saya berusaha untuk yang terbaik, tentu sekapasitas kemampuan saya. Begitu kira-kira Mas Dev. Iya. Kapan mati? Hanya Allah yang tahu. Ini
itu jawaban global itu. Oh gitu. Nanti detailnya bisa beda. Oh gitu ya Siwo ya. Seperti tadi loh, semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya globalnya begitu. Betul. Detailnya bisa tidak begitu Mas. Betul. Baik, gimana Siwo? Mau air putih break dulu? Coba boleh. Oke deh. Baiklah, Light Audience, berproses menuju kesejahteraan diri akan kembali lagi untuk Anda sekalian di sesi yang kedua setelah beberapa pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Ikuti Kampung World Cup 2010 dan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Siapkan dekorasi dan hias kampungmu se-World Cup mungkin. Syaratnya mudah. Setiap kampung wajib memiliki gapura. Hias kampungmu dengan warna dominan biru dan merah. Pasang gimmick wajib yang bisa kamu download di www.rcti.tv dalam dekorasi kampungmu. Isi formulir pendaftaran beserta kelengkapannya dan kirim ke Panitia Kampung World Cup 2010 sebelum tanggal 15 Mei 2010. Dapatkan formulir dan infonya di radio ini atau klik ke www.rcti.tv. Jadikan kampungmu bagian dari kemeriahan pesta bola terbesar. Kampung World Cup 2010 hanya di RCTI. 105.8 Light FM and Sony Music present Light FM The Album Forever Love. That's what I need from her is forever love. A triple CD full of tender love and care just for you. Forever Love. Light FM The Album Forever Love. If you were my baby, I'd take my last breath before I would let you go. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Light FM The Album Forever Love. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I've never met someone like you. No, never. Forever Love. When love finds you. Light FM The Album Forever Love. The first time I looked into your eyes, I cried. A triple CD full of tender from Sony Music and Light FM. Get it now in CD store near you. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Ya, Light Audience, kita bersama lagi di berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 15 April 2010. Masih bersama saya DFM Ralt dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Dan sudah ada telepon yang masuk, kita sapa dulu Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam, lanjut. Lanjut, oke deh. Berikutnya di 0213983596. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Pak? Dari Rahmat nih, Rahmat, di mana nih? di Cakung. Cakung. Iya. Silakan Pak Ini Rahmat. dari Seruan ini. Silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanya, bagaimana caranya supaya cepat mengerti daripada kandungan Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, kita gabung aja Siwo ya. Iya. Dengan 2 penelpon ditambah dengan SMS tadi. Itu penelpon yang pertama. Penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan iya. Tolong volume radionya dikecilkan sedikit Pak supaya tidak terlalu echo. Ya. Dengan apa Pak? Saya Khairul Pasiwo. Lama nih nggak muncul. Wah. Ya, ini juga sebuah kerinduan saya betapa sulitnya untuk masuk. Jadi ini sebuah juga kompetisi antri ini. Alhamdulillah dapat masuk ya. Ya. Baik, silakan Pak Khairul. Mungkin ini sangat pribadi kali ini. Yang saya ingin ceritakan mungkin Pak Siwo. Singkat saja barangkali Pak Khairul. Pertama, ibaratkan pendakian spiritual itu hanya tidak mulus perjalanannya. Kadang saya merasakan ada sesuatu spirit yang kuat, tapi kadang sejalan dengan waktu, kadang lesu, seperti bukan seorang yang menuju pendakian. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus mesti dilakukan supaya katakanlah spirit atau kita membawa mobil itu tetap konstan dalam kecepatan yang memungkinkan untuk menuju pendakian yang mestinya. Kira-kira seperti itu Pak Siwo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, 2 penelpon dan berikutnya SMS yang masuk di 0818801058. Ya, kita hold dulu teleponnya. Siwo. Oh, ini SMS. SMS Siwo. Ada yang masuk tuh telepon. Oke, kita ambil dulu satu ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Abias. Oh, Pak Abis di mana? Di Jakarta. Ya, silakan. Siwo, dalam pergulatan antara nafsu dan nurani itu dalam diri kita ada power lain backing, yaitu untuk nurani malaikat, dan untuk nafsu itu adalah sifat-sifat iblis, yaitu setan. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, Siwo pernah bilang bahwa orang-orang suci yang disucikan Allah itu mereka diberikan tugas. Apakah sesudah mereka meninggal di dunia ini, jasad ditinggalkan oleh ruh, tugas mereka itu selesai, ada hubungannya dengan backing tadi? Apakah selain malaikat untuk yang baik dan setan untuk yang buruk, orang-orang suci pun ikut membantu? Terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baiklah, itu tadi Bung Abias ya, di Jakarta. Sekarang SMS dari Harry di Tangerang. Siwo, apakah arti takwa menurut Siwo, dan keuntungan apa yang diperoleh orang yang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat? Kemudian berikutnya Andri di Joglo. Saya mau bertanya Siwo, apakah orang yang suka membicarakan orang lain masih disebut orang bijak? Itu dari Andri. Membicarakan? Iya, orang yang suka membicarakan orang lain masih disebut orang bijak. Kemudian dari siapa dia? Terakhir, oke. Suma di Tangerang. Mohon penjelasannya mengenai tarekat Siwo. Itu saja. Iya. Terima kasih. Kita mulai dari penelpon yang di season terakhir. Pertama, Mas Rahmat di Cakung. Bagaimana cara cepat mengerti surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah itu bagian dari wahyu, bagian dari wahyu Al-Quran. Di dalam surat itu ada ayat-ayat. Kalau kita ingin cepat memahami surat Al-Fatihah, itu secara teknis, jadi kaitannya dengan bagaimana kita memanage
rasional kita dalam memahami. Teknisnya adalah cara masuk kepada ayat itu, apalagi kepada surat itu, ya, karena Al-Fatihah itu terdiri dari beberapa ayat. Cara masuknya harus benar. Itu yang menurut saya dalam teknis yang terpenting. Cara masuk harus benar. Kalau kita alat masuknya itu belum mencukupi, kita perlu ada guide untuk masuk ke situ. Jadi begini, kita tidak bisa memasuki ke makna-makna yang dikandung di balik redaksi-redaksi ayat itu dengan cara berpikir yang sembarang. Itu tidak bisa. Kita akan terjebak kepada subjektivitas pikiran kita sendiri. Dan saya mengalami itu sudah nggak terhitung. Terjebak dengan segala niat baiknya. Jadinya ya memperlambat proses saya sendiri. Yang saya sebut cara masuk yang baik adalah kalau kita sudah memenuhi syarat menjadi penafsir ayat, nah silahkan masuk. Tapi kalau kita belum memenuhi kualifikasi seorang penafsir ayat, maka kita jadikan guide, kita ambil guidance, yaitu orang-orang yang sudah layak disebut sebagai ahli tafsir. Kita masuk melalui orang itu atau melalui karya-karya tafsirnya. Idealnya kita masuk melalui pembawa surat itu, pembawa ayat itu, pembawa wahyu itu, yaitu manusia yang memang diutus oleh Tuhan untuk itu. Ya, cara masuk itu menurut saya dalam hal teknis itu terpenting. Yang sekarang ini kayaknya tidak populer karena seakan-akan cara masuk ke alam wahyu itu boleh dengan cara sembarang. Enggak deh, kita masuk jalur tertentu saja kita harus pakai helm, harus punya SIM, harus spion harus komplit dan seterusnya. Enggak bisa kita sembarangan. Itu baru masalah jalan raya. Ini kaitannya dengan alam wahyu yang berisi tentang nilai-nilai kesucian, panduan kehidupan, panduan kesuksesan. Kalau kita pahami salah, bahaya akibatnya kepada diri kita yang merasa benar padahal salah. Itu saya alami lama dan tak terhitung. Sehingga menurut yang saya pahami dan saya alami, kemudian saya harus stressing dalam cara masuk. Jangan menafsiri ayat kalau kita bukan penafsir. Lebih baik kita belajar dari tafsiran para penafsir ketimbang kita menafsiri sendiri. Ya, jadi bagaimana agar kita cepat untuk bisa memahami surat Al-Fatihah? Cara masuk harus benar. Ya, tentu yang benar itu lebih sulit ketimbang yang sembarang, yang acak-acakan, yang semaunya. Semaunya tentu mudah, tapi akibat logisnya buruk. Untuk tertib itu lebih sulit, tapi akibat baiknya jelas. Nah, sekarang yang terjadi di masyarakat kita, semua boleh masuk, siapapun boleh masuk, menafsiri ayat sendiri-sendiri. Itulah akhirnya terjadi kekacauan pemahaman di masyarakat. Ya. Yang masuk para ahli tafsir pun masih ada kasus perbedaan-perbedaan penafsiran. Itu pun yang masuk sudah ahli tafsir yang memenuhi syarat kualifikasi ilmu-ilmu apa untuk menjadi seorang penafsir. Itu pun masih terjadi perbedaan pemahaman. Apalagi orang-orang yang seperti saya yang tidak mempunyai alat-alat yang disebut ilmu tafsir, kita ikut menafsiri, ya sudah mesti kacau deh. Pasti ya sesuai dengan hukum logika seperti itu. Ya, kita tidak memahami tentang ilmu kedokteran, kita menafsiri ayat-ayat yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Indonesia misalnya. Ya kacau dah. Karena kita tidak mempunyai alat masuk yang benar. Itu yang pertama, Mas Rahmat. Kalau mau praktis, sucikan diri kita, kemudian kita masuk ke tafsir itu, ya.
Kan banyak tuh buku tafsir, sudahlah. Ketimbang kita masuk sendiri menafsiri ayat, cari aja buku tafsir, beli. Kalau nggak bisa beli, ke perpustakaan. Kalau nggak bisa, ya pinjam. Yang lain siapa yang punya. Manakala kita mempunyai tujuan kita benar, niat kita benar, kita mensucikan diri, kemudian mau masuk ke alam wahyu itu dalam rangka ketaatan kita kepada perintah Allah untuk menyempurnakan diri, pasti akan ada faktor-faktor yang menuntun dan menarik kita sesuai dengan kapasitas kita. Nah, jadi ini bukan faktor teknis ya. Kalau tadi itu teknis, kalau ini bukan. Ini adalah faktor bagaimana kesiapan diri kita untuk memasuki alam itu, yaitu alam wahyu. Kalau kita pikiran kita sembarang, hati kita sembarang, niat kita sembarang, jangan berharap kita bisa memasuki alam suci itu. Alam wahyu itu alam suci. Jadi kalau secara teknis, cara masuk yang benar, non teknisnya sucikan diri kita. Semakin tujuan kita suci, semakin niat kita suci, semakin diri pribadi kita suci, semakin kita akan connect ke alam itu. Karena alam itu adalah alam kesucian. Butuh cara masuk yang benar dan butuh background kesucian kita. Semakin kita perhatikan dua hal itu, akan semakin mudah kita masuk ke ayat atau masuk ke surat tadi. Kemudian Mas Khairul Usman, pendakian spiritual itu kadang tidak mulus. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya punya yang bisa saya sharingkan, saya punya formula sebagaimana yang Mas Khairul Usman sudah pahami. Formula saya yang pertama yang harus saya cek dalam diri saya dalam pendakian spiritual adalah fokus tujuan. Apakah tujuan saya benar? Misalnya saya bisnis. Saya bisnis bisa saya jadikan sebagai pendakian spiritual saya. Tapi saya harus cek dulu tujuan bisnis saya apa. Kalau tujuannya hanya uang, kacau. Ya. Tujuannya tidak boleh keluar dari makna-makna ilahiyah, dari nuansa-nuansa ketuhanan. Atau gampangnya begini, saya bisnis tujuan saya adalah melaksanakan perintah Tuhan. Saya dapat uang atau tidak, itu nomor sekian. Nah, cek dulu tujuannya. Kemudian cek niatnya. Yang formulanya adalah fokus tujuan, kemudian waspada niat. Niatnya apa ini? Ya, kita ambil saja niat global. Niatnya beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah. Ya. Jadi niatnya berbisnis bukan sekedar niat-niat yang sebagaimana kebanyakan itu. Kenapa bisnis nyari uang? Ya itu orang yang tidak bertuhan pun bisa. Yang namanya bisnis nyari uang, iya. Tapi bagaimana kita ingin menghamba Tuhan sebagai pebisnis? Niatnya adalah kita sedang melaksanakan perintah Allah. Saya khususnya sebagai seorang suami, jelas saya punya perintah sangat jelas bahwa saya diperintah menafkahi anak istri. Maka berbisnis itu wajib bagi saya. Bisnis adalah salah satu sarana pendakian spiritual saya. Kalau kita bisa fokus tujuan, waspada niat, dan kita konsentrasi terhadap tugas, maka semua hal bisa menjadikan bentuk pendakian spiritual. Bicaranya, diamnya, duduknya, berbaringnya, berdirinya, jaganya, tidurnya, semua bisa menjadi sarana pendakian spiritual. Jadi pendakian spiritual bukan hanya yang ini itu zikir atau enggak. Setiap hal dalam kehidupan kita bisa kita jadikan sebagai pendakian spiritual. Atau kalau mau enak singkat begini, detik ini saya harus benar. Sudah, itu saja kuncinya. Saat ini saya harus benar. Dan Tuhan terlibat di situ. Itu saja. Nanti
nggak usah kita pikir. Kalau mau praktis begitu, Mas Khairul. Saat ini saya harus benar. Besok juga begitu. Saat ini saya harus benar. Besok sore jam 6 sore, tet jam 6 lewat 1 detik. Pada saat itu, saat ini saya harus benar. Nanti jam 9 malam juga begitu. Saat ini saya harus benar. Dan Tuhan terlibat di situ. Dan kita bergantung kepada Tuhan. Ya, maka semua menjadi jalan pendakian spiritual. Semua akan bernilai spiritual. Jadi spiritual tidak harus hanya ini itu tidak. Semua aktivitas kita bisa kita spiritualkan. Bisa merupakan pendakian spiritual, bisa merupakan sarana untuk memproses kepada kesejahteraan diri dan sarana untuk penghambaan kepada Allah. Kita menjadi hamba Allah 24 jam sehari. Setiap detik dalam 24 jam sehari itu merupakan sarana pendekatan kita kepada Tuhan. Ya, begitu Mas Khairul. Semakin kita bisa konsisten, saat ini saya harus benar. Dan Tuhan terlibat di situ. Dan kita bergantung kepada Tuhan. Disitulah mungkin kita akan pada saatnya mungkin perlu berbelok, mungkin perlu ngerem dikit. Tapi pada saatnya jalan itu lapang, kita bisa tancap gas. Ya sesuai kondisinya kalau itu. Ya kalau kita semakin latihan nyupir kita tahu deh. Tapi kalau nggak pernah latihan nyupir, mana bisa nyupir? Ya meskipun umurnya dipanjangkan 100 tahun lagi ya nggak bisa nyupir. Seperti yang saya alami dalam hal nyupir mobil, sampai sekarang saya nggak bisa nyupir. Adik-adik saya semua sudah pandai nyupir. Saya nggak bisa nyupir hingga detik ini nyupir mobil itu. Karena apa? Karena nggak pernah latihan. Ya begitulah. Kalau nyupir sepeda motor bisa karena pernah latihan. Tapi nyupir mobil, ya, meskipun umur saya dipanjangkan 1000 tahun lagi, tapi saya tidak pernah mau belajar nyopir, ya tetap saja nggak bisa. Itu baru nyopir mobil. Sementara mobil itu sekarang adalah kehidupan dan diri kita. Kita belajar nyopir diri kita nggak? Belajar nyopir kehendak bebas kita nggak? Belajar nyopir keinginan kita apa nggak? Belajar nyopir bagaimana untuk kita bergantung kepada yang maha kuasa apa tidak, misalnya seperti itu. Itu butuh latihan deh. Logis kalau tidak mulus, ya logis. Yang penting berproses. Mas Abias, pergulatan antara nurani dan nafas. Backing nurani adalah malaikat dan backing nafas adalah iblis. Enggak pasti ya. Kalau backing nurani malaikat pasti. Tapi kalau backing nafas tergantung bagaimana kita memanage. Kita biarkan menjadi sarana iblis atau kita manage menjadi sarana dari nurani. Jadi kalau nafas itu tergantung. Bisa jadi nafas itu kemudian kita kita manage dengan nurani sehingga secara indirect, secara tidak langsung dia juga di-backing oleh malaikat. Tetapi manakala nafas ini lepas dari nurani, pasti ditubruk itu sama iblis itu. Nah, orang suci dan disucikan setelah meninggal, apakah tugasnya selesai? Oh, ini saya yang tidak tahu. Menurut yang saya tahu, belum. Tugas yang dari Allah pada dirinya, belum. Jadi, akan ada tugas berikutnya dalam hidup berikutnya. Tadi jangan lupa ya, mati itu adalah perpindahan dari rumah kehidupan satu kepada rumah kehidupan yang lain. Maka tugas itu masih saja kayaknya. Kecuali kita mendefinisikan mati yang berbeda. Ya. Apakah para utusan Allah itu sekarang masih mengemban tugasnya? Sepanjang yang saya tahu, ya masih. Dan berarti dia bisa berfungsi pada diri kita. Ya kalau memang terkait, ya kenapa enggak? Memang dia tugasnya untuk memandu manusia kok. Ya, itu kali lah ya. Tapi ini agak menentang arusnya. Enggak apa-apa. Sedikit saja ya. Yang penasaran, ya kontak di HPFM. Mas Heri di Tangerang, apakah arti takwa dan apa fungsinya? Sepanjang yang
saya ketahui hingga detik ini, takwa itu merupakan implementasi dari keimanan seseorang. Jadi seseorang yang dia beriman, implementasi dari keyakinannya, bukan keyakinan, karena keimanan itu jauh lebih tinggi ya dari keyakinan. Orang yang beriman, maka dia akan mengimplementasikan, mempraktekkan dalam kehidupannya. Nah, praktek dari orang yang beriman itu namanya takwa. Kalau iman itu masih ranahnya adalah ranah-ranah spiritual, ranah keyakinan spiritual. Kalau keyakinan rasional itu kan yakin, biasa itu dalam bahasa kita, yakin itu menghilangkan keraguan-keraguan, itu namanya yakin. Tapi kalau iman, keyakinan tapi di ranah, bukan di ranah rasional, pikiran lagi, tapi keyakinan yang ada di spiritual kita, yang itu disebut dengan iman. Nah, kalau takwa itu, iman itu sudah dipraktekkan di dalam sikap kehidupan. Bagaimana dia bicara, bagaimana dia diam, bagaimana dia komentar, dan bagaimana dia tidak komentar, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa, dan seterusnya. Takwa itu berarti cara hidup orang yang beriman. Itulah takwa. Apakah fungsinya? Ya pasti mensukseskan diri kita, membahagiakan diri kita, menguntungkan diri kita. Kita tidak mengejar uang, tapi uang yang mengejar dia. Iya. Orang yang baik itu selalu dikejar uang, dimanapun. Ya. Kalau orang yang mengejar uang, nah lihat, sangat berbeda. Orang yang baik dimanapun berada, dia dikejar oleh uang. Nggak percaya? Oh, itu logis kok. Coba kalau tidak percaya, sampean perbaiki diri sehingga trust terbentuk, orang yakin dengan sampean. Oh, sampean itu dikejar-kejar untuk dimodali kok. Tapi kalau sampean tidak punya kepribadian, mau nyari modal setengah mati, pinjam sana sini nggak boleh, ya, ngejar uang nggak dapat. Akhirnya dia cara singkat saja deh, yang halal sulit, yang haram aja. Yang lebih mudah apa? Ya, mengambil hak orang lain, korupsi dan sebagainya. Yo, itu orang yang mengejar uang. Orang yang baik dimanapun dia berada, dia selalu dikejar uang. Bukan dia yang mengejar uang. Gak percaya? Iya, coba aja buktikan. Ya begitulah. Orang yang baik, dia bisa hidup tanpa uang, tapi dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, orang yang suka mengejar uang, dia bilang nggak bisa hidup tanpa uang, tapi bisa hidup tanpa Tuhan. Ini Mas Dino senyum-senyum. Ini kalimat yang Mas Dino nih. Ya begitu ya. Jadi apa fungsi takwa? Fungsi takwa ya menyempurnakan diri kita, membahagiakan diri kita, mensukseskan hari ini dan masa depan kita, dan semuanya. Karena takwa itu adalah implementasi dari iman, dan iman itu merupakan akibat logis dari kedalaman tauhid seseorang dan kesucian diri seseorang. Dahsyat takwa, dahsyat sekali Mas. Kali loh ya. Paling tidak itulah yang saya pahami seperti itu. Yang berikut waktunya habis. Dari Mas Andi di Joglo. Apa orang yang suka membicarakan orang lain itu masih bisa disebut orang bijak? Tergantung yang dibicarakan apanya. Kalau memang orang itu harus dibicarakan, ya dibicarakan lah. Tapi kalau pembicaraan yang tidak proporsional, kerumpi lah, riba, ya jelas pasti bukan orang bijak. Orang bijak, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang perlu dibicarakan dan siapa yang tidak perlu dibicarakan. Ya kalau kita sedang berfungsi untuk, apalagi punya tugas atau kewajiban untuk membicarakan orang yang harus dibicarakan, ya dibicarakanlah. Tapi kalau tidak layak untuk dibicarakan, apalagi bergosip, ya janganlah.
bergosip, ngerumpi, ya sudah, pasti tidak bijak. Kalau mau diajak ngerumpi, jangan mau deh. Karena Anda mau ditarik untuk menjadi orang yang tidak bijak. Kenapa sih ngerumpi? Yuk kita ngerumpi diri kita masing-masing di dalam hati kita masing-masing. Itu mungkin lebih efektif. Terakhir, dari Mas Suma di Tangerang. Apakah tarekat itu? Tarekat adalah salah satu metode dalam pendakian jalan spiritual. Salah satu metode, bukan satu-satunya. Salah satu metode yang intensif untuk perjalanan spiritual. Jadi seseorang ingin mendekat kepada Allah dengan pendakian-pendakian spiritual, jadi serius ini. Dan di sana ada aturan-aturan main dan rule yang khusus yang disebut dengan tarekat. Tarekat A dengan tarekat B bisa mempunyai aturan main yang berbeda. Tetapi kedua-duanya asasnya adalah berupaya serius dengan satu teknis tertentu untuk menapak jalan spiritual menuju Allah. Ya, meskipun juga itu dasarnya. Prakteknya ya tergantung kepada yang terkait. Ada yang efektif, ada yang kurang efektif, ada bahkan yang masih di jalan lurus, ada yang melampaui batas. Ya itu masalah masing-masing komunitas. Tarekat adalah sebuah metode perjalanan spiritual menuju Tuhan. Itu yang saya tahu. Terakhir itu, dan waktu sudah sedikit kelewat, mohon maaf Mas Dev, saya pamit. Iya. Ayo, nggak boleh. Apa? Nggak boleh. Nggak boleh apa pagi semua. Saya daftarkan jadi apaan? Jadi apa ya? Jadi apa? Ayo. Nggak jadi ngomong. Nanti jadi nggak bijak. Itu ya Mas Dev, pamit ya? Ya, baik. Kepada seluruh rekan-rekan, seluruh teman-teman, saudara-saudara semuanya, seluruh Light FM, beserta seluruh keluarga besar dan keluarga staf Light FM. Terima kasih atas semua partisipasi, bantuan, dukungan, apapun, dan minta maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Semoga kita dipersaudarakan dalam berkah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufik wal hidayah, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 15 April 2010. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan untuk yang ingin ke HPFM, Anda bisa hubungi di 0817 449 295. Tapi ada waktu besoknya pukul 22 hingga pukul 24 dan pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Saya Dev Emerald mohon pamit di acara ini, dan kita akan teruskan kembali Night Request hingga pukul 24 nanti. 105.8 Light FM, the best slow hit.